Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mentari dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas E angkatan 2021 Universitas Negeri Makassar. Ini saya akan menjelaskan tentang materi algoritma dan pemrograman dasar. Konsep dasar pemrograman. Program merupakan himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian eksekutable dari suatu software. Eksekutable itu dalam bahasa Indonesia yang dapat dieksekusi. Kemudian pemrograman. Pemrograman itu merupakan suatu perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer atau sering kita kenal dengan bahasa pemrograman. Definisi algoritma. Algoritma merupakan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian, instruksi utama atau sama dengan urutan penulisan algoritma. Secara garis besar ada 3 macam kategori instruksi utama, yaitu 1 instruksi runtunan, 2 instruksi pemilihan, dan 3 instruksi pengulangan. Instruksi runtunan adalah instruksi yang dikerjakan secara berurutan baris per baris mulai dari baris pertama hingga baris terakhir tanpa ada loncatan atau perulangan. Dan instruksi pemilihan adalah yang dipakai untuk memilih satu aksi dari beberapa kemungkinan aksi berdasarkan suatu persyaratan. Instruksi pengulangan adalah instruksi yang dapat mengulangi pelaksanaan sederetan instruksi-instruksi lainnya berulang kali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian pedoman penyusunan algoritma. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu algoritma, yaitu 1. Finiteness adalah menyatakan bahwa suatu algoritma harus berakhir untuk semua kondisi setelah memproses sejumlah langkah. Kemudian 2. Definiteness adalah menyatakan bahwa setiap langkah harus dinyatakan dengan jelas atau tidak rancu. Kemudian 3. Masukan. Setiap algoritma bisa memiliki masukan atau tidak memiliki masukan. Kemudian 4. Keluaran. Setiap algoritma memiliki keluaran. Keluaran merupakan besaran yang berhubungan dengan masukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, efektivitas. Setiap algoritma diharapkan bersifat efektif, dalam arti semua operasi yang dilaksanakan oleh algoritma haruslah sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu terbatas. Materi selanjutnya tentang variabel, konstanta, tipe data, operator, dan identifier. Variabel merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk menampung data atau nilai dengan tipe data tertentu. Dalam penulisan variabel pada C harus menuliskan tipe data lalu diikuti dengan nama variabelnya. Tipe data dasar C. Tipe data adalah sebuah pengelompokan data untuk memberitahu compiler bagaimana programmer ingin mengolah data tersebut. Ada 4 tipe data dasar C, yaitu char, integer, float, dan double. Char itu tipe data yang berisi 1 huruf atau 1 karakter. Integer adalah tipe data yang berupa angka. Kemudian float adalah tipe data yang berupa bilangan pecahan, dan double adalah tipe data yang sama seperti float, tapi double memiliki ukuran penyimpanan yang lebih besar dibanding dengan float. Kemudian konstanta. Konstanta merupakan kebalikan dari variabel. Jika variabel nilai yang ditampungnya dapat diubah, namun pada konstanta tidak dapat diubah. Identifier. Seperti dengan namanya, identifier berarti pengenal yang kita deklarasikan agar compiler dapat mengenalinya. Identifier sendiri dapat berupa nama variabel, konstanta, dan lain. Kemudian operator. Operator adalah notasi yang dipakai untuk melaksanakan suatu operasi terhadap data dan identifier. Kemudian jenis tipe data bilangan bulat atau integer, yaitu short, int, dan long, yang merupakan bilangan bulat, tidak mengandung titik desimal, dan deklarasi variabel bertipe int pada C++ int var.
Jenis tipe data bilangan pecahan yaitu float, double, dan long double. Deklarasinya pada C++ yaitu float var, double var, dan long double var. Contoh bentuk penulisannya yaitu 1.23 E kecil 2. Kemudian boolean. Boolean merupakan tipe data yang memiliki dua nilai yaitu false atau true. True berarti benar dan false berarti salah. Tipe data ini digunakan dalam mengambil keputusan suatu kejadian tertentu. String ini merupakan tipe data yang berisi teks, kalimat, atau kumpulan karakter. Kemudian struktur dasar variabel tipe data, input, output, dan komentar pada C++. Struktur dasar program C++ yaitu 1. Processor directive adalah bagian yang mengikut sertakan file atau berkas-berkas fungsi, pendefinisian konstanta atau fungsi makro tertentu. Kemudian 2. Fungsi main adalah fungsi atau bagian program yang pertama kali akan dijalankan. Program C++ yang tidak memiliki main maka ia tidak bisa dijalankan langsung. Kemudian 3. Statement adalah baris instruksi tertentu dan setiap statement diakhiri dengan tanda titik koma. Sintaks penulisan preprocessor directive digunakan sintaks pagar include dan diikuti dengan nama file header. Tidak perlu diakhiri dengan titik koma. Kemudian sintaks penulisan fungsi main diawali dengan tipe data void atau int. Beberapa kompiler mengharuskan diawali dengan tipe data int. Jika menggunakan int, maka fungsi main harus diakhiri dengan return 1. Jika void, fungsi main tidak perlu diakhiri dengan return. Nama fungsi main ditulis dengan huruf kecil semua dan diikuti dengan tanda dalam kurung seperti main. Kemudian statement dituliskan di dalam kurung kurawal. Kemudian sintaks output, tanda prefix T untuk menampilkan tab, prefix N untuk menampilkan ganti baris. Kemudian tanda %i digunakan untuk menampilkan nilai yang ada di variabel P. Asumsinya variabel P memiliki tipe data integer. Untuk menampilkan data float maka digunakan %f. Jika char digunakan %c. Jika string atau banyak karakter digunakan %s. Perhatikan penggunaan tanda kutip. Kemudian sintaks input. Input itu berarti memasukkan. Digunakan sintaks scanf, harus menggunakan preprocessor directive. Kemudian komentar. Komentar itu merupakan tanda yang digunakan agar suatu statement tidak dianggap sebagai baris program atau agar tidak dieksekusi. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih yang telah menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.